acara ini. Yang pertama, Bapak Adam Gifari selaku Wakil Direktur Utama. Yang berikutnya, Bapak Irfan Ghazali selaku Sekretaris Perusahaan. Baik hadirin dan para undangan kami hormati, di sesi akhir nanti kita akan membuka sesi tanya jawab yang akan dibuka dalam 2 sesi. Kami persilahkan 3 penanya untuk setiap sesi. Untuk itu silahkan sampaikan pertanyaan Anda melalui kolom chat dengan cara mengetik nama Anda dan diikuti oleh pertanyaan Anda. Baik, untuk kesempatan ini saya langsung persilahkan kepada Bapak Adam Gifari selaku Wakil Direktur Utama untuk menyampaikan presentasi pada sore hari ini. Silakan Pak Adam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu peserta Public Expo sore ini berada dalam kondisi sehat, selamat, tidak kurang suatu apapun juga. Mari kita mulai acara hari ini. Kita mulai dengan presentasi singkat. Untuk slide pertama, profil perseroan. Jadi secara highlight, Sarana Nusantara hari ini adalah perusahaan infrastruktur telekomunikasi independen terkemuka di Indonesia dengan garis besar dengan penekanan ada pada kata-kata independen dan juga posisi saat ini penyedia jasa infrastruktur telekomunikasi terkemuka juga dengan ditandai dengan kepemilikan 21.600 menara dan 60.000 km tower fiber. Yang mana ini adalah semua angka-angka per 30 September 2021. Tidak memasukkan adanya corporate action yang terjadi sesudah tanggal 30 September, termasuk akuisisi STP. Bisnis modelnya kita lihat masih kita jalani berupa build to suit, menara, dan juga tower fiber yang memungkinkan adanya arus kas jangka panjang yang mudah terprediksi. Kondisi perusahaan juga sangat sehat, dengan investment grade ratings yaitu S&P memberikan kita BBB-, Fitch BBB untuk skala internasional ataupun AAA untuk skala lokal, domestik nasional, dari Moody's memberikan Baa3. Dan ketiganya ini sudah mencakup asumsi adanya akuisisi ataupun kondisi keuangan sesudah akuisisi STP, termasuk juga penambahan pinjaman yang terjadi di level Protelindo. Di sebelah kanan ini per September, CAGR, Compounded Annual Growth Rate untuk pendapatan dan EBITDA masing-masing tercapai 9,9 dan juga untuk EBITDA 9,6%, sustain strong returns dengan return on investment 13,7%, return on equity 31,9%. Dengan notes to financial calculation-nya ada di bawah ini ya. Lalu neraca keuangan juga sehat per September 30, 2,1 net debt to LQA EBITDA yang mana merupakan garis besar daripada rasio pinjaman yang kita setujui antara SMN Group dengan para kreditur termasuk obligasi ataupun perbankan. Secara saham TAWR masuk dalam daftar saham yang paling liquid dengan kapitalisasi pasar besar di IDX 30, IDX ESG Leaders, FTSE Asia Pacific, MSCI Global Standard Index, dan juga ESG rating dari MSCI BB. Ya, seperti itu. Secara singkat, 2008 merupakan tahun di mana kan Sarana Menara itu didirikan di Kudus, Jawa Tengah. Ya, perseroan melalui Protelindo memiliki awal mula daripada bisnis di tower ini, dan Protelindo sendiri dimiliki 99,99%. Protelindo perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia di tahun 2010, tanggal 8 Maret dengan kode saham TWR. Lalu dari tahun 2010 sampai fast forward ya, 30 September 2021 secara singkat bisa diceritakan bahwa perusahaan terus membangun menara build to suit dan juga memperbanyak colocation. Lalu menambah juga melakukan ekspansi dengan tower fiber. Lalu juga melakukan akuisisi menara telekomunikasi antara lain milik Hutchinson, Indosat, dan XL, serta milik beberapa perusahaan menara independen yang berskala lebih kecil. Lalu Juli 2015, perseroan melakukan akuisisi i4T Solusi Infotech melalui Protelindo,
yaitu I40 sendiri merupakan sebuah perusahaan penyedia menara microcell yang juga memiliki dan mengoperasikan jaringan kabel serat optik yang mana kita lanjutkan pertumbuhannya sampai saat ini. Lalu fast forward di 30 September, saat ini company tetap menjadi perusahaan penyedia infrastruktur telekomunikasi independen terkemuka, memiliki dan mengoperasikan 21.600 menara dengan 40.000 lebih penyewa menara atau tenansi, mengoperasikan 60.000 km jaringan tower fiber, dan memiliki lebih dari 7.700 aktivasi VSAT dan sambungan yang lain under connectivity segment bisnis. Struktur kepemilikan perseroan per 31 Oktober sebagai berikut. Bisa dibilang Sarana Menara Nusantara adalah perusahaan dengan kode saham TWR yang memiliki anak usaha utama Protelindo. Di bawahnya Protelindo ada I40, 99% dimiliki sahamnya oleh Protelindo. Di atasnya Sarana Menara Nusantara ada 54% saham dimiliki oleh SAI. Di mana SAI sendiri itu secara ultimate beneficiary owner adalah putra-putri daripada keluarga Hartono family. Publik memiliki 43,5% dan ada treasury shares 2,38%. Slide nomor 6 membicarakan soal strategi kita dan juga sehubungan dengan ESG dan sustainability. Nomor 1, karena bisnisnya itu kita merupakan capital intensif, kita sangat mengutamakan capital management. Akses kepada low cost of funding kita utamakan, dan per September per laporan ini kita memiliki liquidity, yaitu akses pendanaan senilai 1,2 miliar dolar yang kita dapat gunakan untuk berbagai macam keperluan. Lalu sehubungan dengan tersebut, kondisi keuangan tetap baik dengan investment grade ratings dari 3 rating agency utama di dunia tetap memberikan investment grade. Risiko bisnis tetap dijaga dengan low risk model, yaitu menyediakan digital infrastructure dengan high demand yang sulit untuk digantikan. Lalu box nomor 2 yang kedua, itu ada proven enforceability of long-term irrevocable contracts, termasuk apabila ada kondisi konsolidasi, merger dan acquisition di antara para operator yang menyewa infrastruktur yang dimiliki oleh TWR. Nomor 3, kita juga merupakan perusahaan yang sangat mementingkan ESG, jadi kita juga mengusahakan supaya adanya carbon footprint ya, atau pengeluaran emisi karbon yang terjaga, yang sangat kecil. Lalu kita juga merasa bahwa yang kita lakukan di bisnis ini yaitu mengusahakan adanya internet sebanyak-banyaknya untuk rakyat Indonesia, yang mana 95% daripada akses internet itu terjadi di jaringan wireless, yaitu mana menggunakan jaringan tower dan fiber yang dimiliki oleh perseroan. Dan nomor 3.3 yaitu tower dan fiber di kotak itu yang kanan atas, ini sangat penting secara kesimpulan untuk mengurangi yang adanya digital gap di seluruh pelosok Indonesia. Di nomor 4 sendiri dalam halaman ini, attractive industry structure, di paling bawah itu kami sampaikan juga bahwa pemerintah mendukung adanya pemerataan dengan mendahului mendirikan Palaparing sejak 3 tahun yang lalu. Lalu sejak 2 tahun yang lalu juga mencanangkan ada pembangunan tower ataupun infrastruktur menggunakan dana USO, Universal Service Obligation, dan ditindaklanjuti dengan permintaan dari pemerintah untuk para swasta melanjutkan pembangunan tersebut menggunakan dana non-USO dari inisiatif para swasta itu sendiri. Dan ini yang menciptakan pasar baru yang mana pada ujung-ujungnya juga merupakan andil daripada kami demi mencapai tujuan mengecilkan digital gap. Ya. Lalu masih di box nomor 4, industri masih terkonsolidasi, masih melakukan konsolidasi juga yang merupakan potensi yang kami lihat medium to long term adalah suatu kesempatan yang baik untuk menjadikan perusahaan yang lebih sehat. Lalu box nomor 5, saat ini kita juga memiliki contracted revenue senilai 52 triliun, nilai yang sangat signifikan, ya ini per September, dan valuation daripada bisnis kami rasa juga cukup menarik saat ini di saham, dengan recurring free cash flow yang setiap tahunnya cukup untuk mendanai biaya modal, pembayaran dividen, ataupun menggunakan dana untuk share buyback. Sarana Menara Nusantara sendiri, TWR juga merupakan satu pihak di dalam tower industri yang berhasil sejauh ini melakukan konsolidasi, mengakuisisi tower company atau fiber company di Indonesia. Nomor 6, so far TWR juga merupakan
pihak yang cukup responsif dan mampu untuk menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang efisien, yang baik, win-win dengan sesuai dengan kebutuhan para operator. Namun pada saat yang bersamaan juga berhasil menjaga metrik daripada profitabilitas ataupun kinerja perusahaan tetap tinggi dengan pertumbuhan EBITDA dan AFFO sebesar 9,6% dan 11,8% setiap tahun selama 5 tahun terakhir. Dan ROE, return on equity di tahun 2020 mencapai 31,9%. Nah, di tiga box yang paling bawah itu di masa yang depan, kami percaya bahwa posisi perseroan itu cukup baik karena kita memiliki free cash flow yang dapat kita reinvestasikan dan low cost of capital yang kita bisa akses dari berbagai pihak untuk kita mendanai pertumbuhan ini. Jadi di Indonesia saat ini 4G masih merupakan teknologi yang menjadi utama atau pilihan untuk disebarkan di seluruh Indonesia untuk kebanyakan rakyat Indonesia, yang mana 95% tadi kami sebutkan. Nanti di masa depan 5G itu merupakan teknologi yang pelengkap daripada 4G itu sendiri. Tapi kami cukup yakin bahwa 4G yang saat ini kita roll out, yang kita layani itu masih merupakan teknologi utama. Seperti itu. Jadi kegiatan usaha sarana menara saat ini ada 3 ya. Pertama penyewaan menara ya, ada portfolio yang terbesar adalah penyewaan tower. Lalu yang kedua adalah tower fiber. Lalu ada business connectivity yang mana tower ini kurang lebih contribution terhadap revenue sekitar 80%. Tower fiber dan connectivity apabila digabung revenue-nya mencapai sekitar 20%. Dan breakdown-nya kegiatannya apa saja yang kita lakukan di berbagai segmen ini dapat dilihat di halaman ini. Gitu. Slide nomor 9 ini memperlihatkan rekam jejak kami selama kurang lebih 2007 sarana menara Nusantara sebelum mengakuisisi Protelindo. Protelindo sudah mulai sejak 2007 dengan berbagai akuisisi ya, melewati berbagai fase cobaan krisis eksternal ataupun internal industri telekomunikasi, termasuk konsolidasi, merger dan akuisisi dan seterusnya. Perusahaan cenderung dengan stabil dapat tumbuh dan itu tercapai sampai di kuartal ketiga tahun 2021 dengan jumlah tower 21.600 dan jumlah tenant atau penyewa mencapai 40.400 ya, dengan EBITDA revenue 6 triliun dan AFFO hampir 4 triliun per September 2021. Sehubungan dengan strategi perseroan, kami menyampaikan bahwa ada 3 hal yang kami fokuskan dalam merumuskan strategi perseroan, yaitu tercapainya build, buy, dan return. Build ini merupakan keputusan kami untuk melakukan investasi atas infrastruktur baru di dalam bentuk tower ataupun fiber, ataupun nanti di masa yang akan depan ada hal-hal yang lain, tapi ini merupakan salah satu keputusan kita untuk berfokus ke dalam kesempatan untuk build infrastruktur baru untuk telecommunication industry. Jadi so far sampai hari ini kita fokus pada tower dan fiber, tapi tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang baru di masa yang akan datang sesuai dengan kebutuhan para operator. Nah, di box yang sama kami juga memiliki keputusan manajemen untuk melakukan akuisisi. Ya. Jadi kita tugasnya juga sambil melakukan belanja modal untuk melakukan pembangunan secara organik, kita juga melakukan akuisisi secara inorganik. Dan ini kita capai dengan tugas kami atau pencapaian kami menjaga likuiditas dari para neraca supaya dapat mendanai pembangunan perusahaan dengan secara inorganik. Jadi, dan ini yang membantu di kotak sebelah kanan atas bahwa perseroan sarana menara Nusantara memiliki tower segitu banyak dan tumbuh dari tahun lalu secara organik, dan juga ada kabel serat optik yang tumbuh cukup signifikan selama year on year 80%. Lalu juga sehari sesudah cut off tanggal 30 September yaitu tanggal 1 Oktober, perseroan sarana menara Nusantara melalui anak usaha Protelindo melakukan akuisisi STP. Nah ini yang mana pendapatan ataupun hasil usaha daripada akuisisi ini baru bisa tercermin di fourth quarter 2021. Jadi pada tanggal pelaporan ini belum ada konsolidasinya. Dan yang kami fokus yang terakhir di halaman ini untuk kami fokuskan secara manajemen untuk strategi adalah
keinginan kami untuk meneruskan return of capital to shareholder melalui dividen ataupun share buyback, yang mana dividen secara rutin kami bayarkan sejak 2017. Lalu untuk return of capital kami juga menawarkan mencoba menjalankan share buyback, dan ini pada hari ini juga sudah disetujui untuk perusahaan Sarana Menanam Nusantara melakukan share buyback persetujuan yang ketiga. Jadi berlaku untuk 18 bulan ke depan sejak hari ini. Kinerja usaha dan keuangan perseroan. Jadi bisa dilihat di sini pertumbuhan menara cukup stabil. Lalu ada tenan yang tumbuh lebih tinggi daripada pertumbuhan tower yang menyebabkan peningkatan tenancy ratio, yaitu rasio antara jumlah penyewa dan jumlah tower. Tower fiber sendiri tumbuh signifikan 80% seiring dengan seriusnya para operator untuk menyediakan 4G services yang lebih dapat diandalkan dan juga speed yang lebih tinggi gitu. Itu membutuhkan tower fiber yang lebih signifikan. Dan ada connectivity juga yang merupakan pelengkap daripada moda telekomunikasi infrastruktur yang kami tawarkan di Indonesia, termasuk diantaranya ada wireline business ataupun VSAT business ya di Indonesia untuk berbagai tempat di pelosok yang mungkin punya konfigurasi yang berbeda tapi tidak membutuhkan tower, tapi ada connectivity, dan ini masuk di bisnis kami juga. Secara pendapatan kuarter 3, yaitu 3 bulan berakhir di September, ada pertumbuhan revenue 3,7% mencapai 1 triliun 652 miliar. Ada pertumbuhan tower fiber mencapai 171 miliar selama 3 bulan, yaitu pertumbuhannya mencapai 100% hanya untuk 3 bulan di berakhir September dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Connectivity tumbuh 41%, jadi pendapatan total tumbuh 12%. Jadi pertumbuhan ini masih inline dengan yang kami perkirakan atau kami anggarkan, yaitu 8% untuk full year 2021 dibandingkan full year 2020. Dan ini pendapatan dan EBITDA untuk periode second quarter dibandingkan dengan third quarter. Ada pertumbuhan 4% Q on Q. Lalu untuk year on year ada 12% untuk revenue. Untuk EBITDA ada pertumbuhan 4,5%. Quarter on quarter untuk EBITDA year on year ada pertumbuhan 12%. Jadi cukup baik untuk kuartal kemarin. Lalu untuk return on equity dan return on investment, ya ini kami cukup bangga dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini bahwa seiring dengan utilisasi yang meningkat atau tenancy rasio yang meningkat atas infrastruktur yang ditawarkan oleh perseroan, ada peningkatan secara konsisten ya dari tahun ke tahun sejak 2018 sampai 9 bulan yang berakhir di 2021, yaitu ROE return on investment 2018 12% meningkat menjadi 13,7% secara bertahap. Lalu return on equity meningkat dari 29,1% menjadi 31,9% di 9 bulan yang berakhir di 2021 yang angka-angkanya disetahunkan atau di-analyze. Slide 17 ini bicara soal kondisi keuangan yang mana di third quarter net debt to EBITDA sangat sehat, yaitu 2,1. Lalu muncul kesempatan akuisisi STP yang manajemen disertai dengan persetujuan yang dibutuhkan memutuskan untuk melakukan akuisisi STP, yaitu pasca akuisisi ini rasio-rasio net debt to EBITDA yang dahulunya 2,1 menurun dari 2,4 di first quarter, itu kami perkirakan di akhir tahun akan meningkat menjadi 4,6 kali ya. Tapi hal tersebut kami ada pertimbangan kami bahwa STP adalah transaksi akuisisi yang terbesar yang dilakukan oleh Sarana Menanam Nusantara, dan ini melakukan dan merupakan transaksi yang ditawarkan dalam pembelian saham. Jadi bukan portfolio of towers, tapi merupakan pembelian satu kali, yaitu saham perusahaan. Jadi kami ditawarkan untuk beli semuanya dan kami memutuskan untuk melakukan pembelian tersebut, yang mana kami percaya bahwa dalam tahun-tahun ke depan net debt to EBITDA yang ada di layar ini akan tercapai untuk turun lagi di masa-masa yang akan datang seiring dengan kontrak nilainya sudah tertentu, dan ini bisnis adalah penyewaan tower yang mana nilai kontraknya digabung dengan STP di level Sarana sebelum STP 52 triliun
ditambah dengan STP 10 triliun, jadi kombinasi daripada nilai kontrak itu mencapai 62 triliun. Jadi kami sudah memiliki kontraknya untuk melakukan debt servicing, membayar utang, membayar bunga, dan seterusnya itu lebih daripada nilai pokok utang itu sendiri. Selain itu, Bapak Ibu bisa lihat di box yang paling bawah, adanya profil first time investment grade ratings yang kita sudah miliki sejak 2016, yaitu triple B dari Fitch, triple B minus dari Standard & Poor's, dan Moody's Baa3. Dan di third quarter termasuk asumsi akuisisi STP, rating-rating ini kita tetap kami pertahankan sampai saat ini, yaitu investment grade rating. Jadi cukup kuat dan ini memberikan kami akses kepada pendanaan yang sangat efisien dalam berbagai mata uang. Selain itu, third quarter, gross debt mencapai 34 triliun, interest coverage ratio masih aman yaitu 7,9 kali, dan average interest rate dalam mata uang rupiah ya, sesuai dengan kebanyakan daripada pinjaman kami dalam rupiah, itu sebesar 5%. Slide 18 ini cukup jelas, mungkin secara umum bisa disampaikan bahwa laporan keuangan ini untuk pendapatan tumbuh 12%, lalu untuk laba tumbuh 72% year on year, berakhir di third quarter 2021, lalu EBITDA tumbuh 12%. Jadi pertumbuhan laba yang tinggi ini didukung oleh efisiensi daripada operations kami, yang mana EBITDA margin tetap stabil, sementara perusahaan tetap tambah besar, lalu biaya keuangan juga kami turunkan, dan juga adanya efisiensi-efisiensi lain seperti pajak. Neraca ini cukup jelas, jadi secara umum total aset meningkat menjadi 52 triliun sampai September 2021. Ini seiring dengan persiapan perseroan melakukan pinjaman untuk melakukan pembayaran saham, pembelian saham STP di hari berikutnya tanggal 1 Oktober. Jadi angka-angka tersebut beberapa sudah mulai terefleksikan di tanggal 30 September 2021. Jadi bisa dilihat kas dan banknya meningkat menjadi 18 triliun dari tahun sebelumnya 1,4 triliun. Pinjaman itu bersumber dari pinjaman ya. Jadi kami harapan transaksi ini meningkatkan return on equity ya, karena para pemegang saham tidak dimintakan untuk mengeluarkan saham baru atau menyetor dana ke perusahaan untuk emisi saham baru, tapi kami berhasil mendapatkan pinjaman, yang mana pinjaman tersebut tetap aman dengan investment grade ratings yang sudah terkonfirmasi oleh Fitch, S&P, dan juga Moody's secara international standard. Aksi korporasi untuk mengingatkan halaman 21 tanggal 1 Oktober, kami menyelesaikan akuisisi 94% saham dari STP. Dapat dilihat di sini jumlah towernya menjadi 28.300 tower nanti di akhir tahun 2021 yang menampilkan angka-angka konsolidasi termasuk STP dan 53.000 tenant dan adanya 66.000 kilometer lebih jaringan kabel fiber optik yang menghasilkan revenue gitu. Jadi penambahan revenue dari akuisisi ini 2,1 triliun dan EBITDA-nya hampir 1,9 triliun. Lalu di sini 8 Desember kita melakukan, tidak lama sesudah kita mengakuisisi, kita melakukan refinancing, yaitu mencari pendanaan yang lebih efisien, dan ini kita mulai dengan neracanya STP. Jadi bunga yang ada di neracanya STP itu biayanya 10% sebelum kita refinancing, dan itu kita ganti dengan pinjaman baru yang bunganya 4,7%. Selain itu juga kita menutup 10 kontrak derivatif dan mendapatkan net gain daripada transaksi tersebut. Dan semua transaksi ini dilakukan dalam mata uang rupiah. Gitu. Jadi ini merupakan tindakan konkret daripada kami untuk mencapai pendanaan yang ataupun profitabilitas lebih baik untuk Sarana Menara Nusantara Group ataupun untuk STP. Lalu aksi korporasi 3 yang mana ini kami sampaikan beberapa hari yang lalu dan ini sudah terjadi pada saat kami menyampaikan pembicaraan ini. Bapak Ibu melihat video ini, kita sudah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham yang cukup untuk kami melakukan lagi share buyback dengan persetujuan yang ketiga, yaitu sebanyak-banyaknya 5% dari seluruh modal ditempatkan di setor dalam perseroan atau sebanyak-banyaknya 2,55 miliar lembar saham
ya kan, yaitu disetujui sekitar 1 jam yang lalu dalam RUPS LB TOR di hari ini. Dan ini 5% ini supaya menghindari keraguan-raguan merupakan jumlah yang berbeda daripada jumlah saham yang sudah ada di treasury perusahaan di hari ini, sekitar 2,38%. Ini slide 24 merupakan beberapa rekap, yaitu jumlah tower sesudah kita akuisisi. Dampaknya kita memiliki 28.000 tower, memiliki 53.000 tenants, memiliki tenancy ratio hampir 1,9, tower fiber hampir 75.000, lalu increase revenue 2,2 triliun, increase contracted revenue 10 triliun, jadi 10 triliun di STP, 52 triliun di Protelindo sebelum STP dikombinasikan menjadi 62 triliun. Increase EBITDA hampir 1,9 triliun. Jadi revenue-nya 2,2 triliun dari STP. Kalau Bapak Ibu lihat Protelindo sebelum STP itu di bulan September itu sekitar 6 triliun. Jadi disetahunkan itu barangkali sekitar 8 triliun. Jadi ada pertumbuhan yang signifikan di konsolidasi nanti. Ada 2 triliun lebih dari STP, Protelindo sendiri dalam setahun menjadi memiliki 8 triliun. Jadi 2 triliun pertumbuhan atas penyebutnya 8 triliun. Cash balance di level SMN, pro forma sesudah akuisisi itu 2 triliun. Dan sebelum STP acquisition kita punya rating-rating yang cukup baik dan terjaga sesudah akuisisi. Ini sedikit mengenai CSR yang kami jalankan, yaitu kita melakukan donasi untuk Yayasan Ksatria Medika Erlangga yang mengoperasikan RS kapal terapung di kegiatan mereka yang terakhir, yaitu Kepulauan Masa Lembu di utara daripada Pulau Madura. Ini kita berpartisipasi. Lalu kita melakukan donasi CSR berupa oksigen konsentrat dari perseroan untuk Yayasan Kita Bisa, yang membangun rumah oksigen terutama untuk pasien dengan COVID-19 di awal tahun ini. Lalu selama 2021, perseroan tetap menyalurkan beasiswa untuk dan sudah mencapai untuk 1.120 sekolah menengah dan 371 mahasiswa dengan total nilai beasiswa 6,5 miliar per tahun. Ini beberapa award yang kita terima untuk SMN Group. Majalah Investor Award memberikan kita top performing listed companies, lalu Business Indonesia Award, emiten terbaik sektor telekomunikasi, Investor Relations Magazine Award memberikan kita award untuk excellence di Investor Relations untuk satu perusahaan di Southeast Asia di 2021, serta penghargaan daripada salah satu customer terbesar kami yaitu Excel Asiata kepada Protelindo, yaitu memberikan ranking nomor 1 untuk monthly tower racing new site di bulan September dan Oktober 2021 yang sudah lalu. Demikian singkat dari kami untuk presentasi sore ini. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adam atas presentasi yang telah disampaikan. Kita sudah masuk beberapa pertanyaan. Kita akan langsung buka pertanyaan di sesi yang pertama, Pak Adam. Pertanyaan dari Ibu Agustina. Pertanyaan pertama ini mengenai proses jual beli antara TWR dengan SUPR. Yang kedua adalah pertanyaan mengenai proses merger antara Hutch dan juga Indosat. Dan yang ketiga mengenai bisnis fiber connectivity. Nah, pertanyaan pertama, bagaimana proses perjanjian jual beli antara TWR dan SUPR? Menurut surat edaran yang diberikan ke OJK dari pihak SUPR dan TWR, apakah SUPR akan dikonsolidasikan ke TWR sebesar 90%? Dan bagaimana dengan sisa 10% yang berada di pihak SUPR? Ketika proses jual beli yang dilakukan selesai, kira-kira kapan terjadinya konsolidasi laporan keuangan? Apakah Q3, Q4, atau di tahun 2022? Dan bagaimana revenue serta EBIT hasil konsolidasi, berapa perkiraan biaya akuisisi yang diperlukan dan dari mana asal pendanaannya? Oke, terima kasih Bu Agustina pertanyaannya. Konsolidasi, jadi kami sudah memiliki 94% daripada saham yang disetor di STP, SUPR kode sahamnya. Per hari ini sudah kami miliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku kami harus melakukan mandatory tender offer untuk sisa 6%-nya daripada
STP yang dimiliki oleh publik ya, yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan pengendali. Dan hal tersebut sudah kami jalankan sejak sudah seminggu ya, kami jalankan, bisa dilihat di berbagai publikasi termasuk di IDX. Jadi sampai dari 1 Desember sampai 31 Desember 2021 kita merupakan periode penawaran tender offer tersebut untuk para pemegang saham minoritas daripada STP untuk menawarkan saham mereka dan kita akan membelinya gitu kan. Ini secara konsolidasi itu kita akan bukukan 100% daripada revenue, EBIT, dan seterusnya daripada result daripada STP di pembukuannya Protelindo ataupun SMN. Tergantung nanti berapa persen saham yang kita tidak miliki, yang masih miliki oleh orang lain yang pemegang saham minoritas, kita akan adjust di laba rugi itu dengan minority interest sesuai dengan PSAK yang berlaku begitu, Ibu Agustina. Jadi semoga jawaban kami dapat membantu. Lalu untuk revenue dan EBITDA-nya, tadi saya sudah sampaikan bahwa per September perusahaan kami, Sarana Menara Nusantara itu memiliki revenue sekitar 6 triliun. Jadi apabila, karena kontraknya itu panjang-panjang ya untuk bisnis kami, anggaplah revenue itu sekitar 8 triliun untuk full year 2021. Lalu STP sendiri, revenue sendiri lebih dari 2 triliun gitu. Jadi kombinasi daripada Protelindo SMN ya dan STP nanti secara garis besar itu akan terjadi di kuartal 4 2021, tapi tidak di 3 kuartal pertama 2021 yang mana kita sampaikan atau kita paparkan di public expose hari ini, di mana kita hanya menyampaikan result daripada SMN yang terdiri dari Protelindo plus I40 tapi tidak ada STP, belum ada STP, nanti baru di 4th quarter. Saya rasa begitu Pak Eko. Terima kasih Pak. Pertanyaan kedua mengenai proses merger antara H3I dan Indosat. Bagaimana tanggapan pihak manajemen TWR mengingat kedua operator telco tersebut merupakan pelanggan dari TWR yang menyumbang pendapatan sebesar 27% untuk Hutch dan 14% untuk Indosat berdasarkan laporan keuangan tahun 2021 kuartal 1. Ya, terima kasih. Jadi secara prinsip kami berusaha untuk memberikan layanan, menawarkan layanan sewa jaringan infrastruktur telekomunikasi ini dengan mengenakan skema sewa jangka panjang. Jadi dan ini berlaku untuk tower-tower ataupun tower fiber yang mana merupakan memiliki Indosat sebagai penyewa dan Hutchison 3 Indonesia sebagai penyewa juga. Lalu tadi yang Bu Agustina sampaikan bahwa adanya konsolidasi atau merger itu ya sesuai dengan peraturan yang berlaku ya Undang-Undang PT itu kontrak-kontraknya dilanjutkan dan itu merupakan persetujuan juga yang terjadi antara merging parties yaitu Indosat dan Hutchison dengan para krediturnya untuk tetap ada continuity daripada kontrak-kontrak yang sudah ada. Jadi kami melihat ada butuhnya kerjasama antara kami sebagai penyedia infrastruktur telekomunikasi dengan merging parties yaitu Indosat dan Hutchison, di mana mungkin mereka membutuhkan adanya konfigurasi, perubahan konfigurasi daripada jaringan yang mereka punyai atau yang mereka sewa kepada kami selama ini, dan kami dengan senang akan berusaha untuk membantu, tapi kami memiliki kontrak tetap berjalan gitu. Bu Agustina untuk sewa infrastruktur yang mana kontraknya masih berlaku. Apabila misalkan contohnya dengan Indosat ada kontrak 7 tahun, dengan Hutchison masih ada kontrak 3 tahun, ada konsolidasi, ya kontrak 7 tahun 3 tahun tersebut masih berjalan gitu. Jadi saat ini kami rata-rata punya kontak dengan Indosat juga masih panjang-panjang, dengan Hutchison juga masih panjang-panjang gitu. Jadi pengertian kami yang kami akan jalankan ke depannya itu adalah kontak-kontak tersebut akan masih berlaku dan kita akan secara operasional atau teknis apabila ada kebutuhan daripada merging parties untuk melakukan perubahan konfigurasi, kita akan membantu. Baik. Oke, baik Pak. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana pandangan perusahaan untuk bisnis fiber dan connectivity? Model bisnis untuk connectivity seperti apa?
Ya, terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi untuk tower dan tower fiber ini bisnis modelnya lebih cenderung untuk panjang 5 tahun atau lebih, ya. Dengan kemungkinan kami bisa mendapatkan penyewa tambahan daripada anchor tenant yang ada di tower ataupun fiber. Ya, ini untuk tower dan tower fiber yang tadi sudah kami share slide-nya mengenai portofolio yang dimiliki oleh Sarana Menara Nusantara. Lalu jadi ada kontrak yang mana dikonfirmasi untuk sewa panjang yang biasanya 10 tahun atau bisa lebih panjang. Lalu kami juga punya opsi untuk kesempatan untuk mendapatkan tambahan penyewa lagi di tower-tower tersebut ataupun fiber-fiber tersebut. Lalu untuk connectivity, bisnis modelnya agak berbeda. Yang mana kami menawarkan untuk kontrak jangka panjang, tapi dengan penyewanya satu orang, ada kontrapati satu orang. Jadi itu perbedaan yang sedikit ada di tower fiber tower dibandingkan dengan connectivity. Jadi secara garis besar seperti itu, tapi pertumbuhan daripada masing-masing itu portfolio berbeda-beda. Jadi untuk connectivity menyediakan lebih kepada daerah-daerah yang jauh, perbatasan ataupun daerah-daerah terpencil. Tower dan tower fiber itu lebih banyak berhubungan kami dengan customer besar seperti operator telekomunikasi. Demikian Bu Agustina, semoga membantu. Baik, demikian pertanyaan sudah dijawab Ibu Agustina, semoga menjawab. Berikutnya pertanyaan dari Pak Bertus, Pak. Mungkin ini masih ada kaitannya atau hubungannya dengan pertanyaan sebelumnya mengenai aset fiber optik. Aset fiber optik TWR didominasi oleh tower fiberization, Pak. Apakah TWR melihat fiber to the home dan backbone fiber optik antar kota atau pulau itu kurang menarik dibandingkan dengan tower fiberization? Jadi tower fiber ini, tower fiber ataupun tower fiberization ini relatif baru 2018. Untuk yang backbone ataupun fiber to the home itu relatif lebih awal. Kami juga punya dan itu ada di bawah kategori connectivity. Untuk tower fiber ini memang sengaja kami pisahkan karena memang ini unik dan ini berhubungan dengan tower bisnis kami yang lebih dulu mendominasi revenue contribution di Sarana Menara Nusantara. Jadi konfigurasi berbeda antara yang backbone ataupun tower fiber sendiri di dalam portofolio kami. Bukan kami bilang yang mana lebih menarik ya, kami lebih melihat portofolio itu memiliki nilainya masing-masing, memiliki keunggulan masing-masing, dan itu timingnya berbeda. Kayak misalkan saat ini di Indonesia yang punya penetrasi lebih tinggi itu adalah wireless business ya, yaitu telekomunikasi menggunakan smartphone ataupun HP ya, ataupun tablet ataupun laptop ataupun apa gitu. Dan itu 95% daripada traffic internet di Indonesia itu menggunakan device yang seperti itu. Lalu di sebelah satu lagi yang sisa 5% itu adalah yang sebenarnya fiber to the home, FTTH. Dan itu yang kami yakin ke depan juga menarik gitu kan. Pertumbuhan masih banyak, penetrasi masih, orang banyak bilang itu masih banyak pertumbuhan, ruang untuk pertumbuhan. Jadi dua-duanya kita akan berusaha untuk cater gitu. Tapi saat ini tergantung para operator inginnya seperti apa dan cenderung masih di wireless gitu. Seperti itu. Baik. Apakah ada peluang ekspansi anorganik untuk aset fiber optik, Pak? Ya, jadi itu kita tidak menutup kemungkinan sih. Jadi memang salah satu strategi kita yang kita buka itu untuk selalu melihat kalau ada kesempatan akuisisi ataupun inorganic opportunities gitu kan di berbagai aset yang termasuk fiber juga sih. Seperti itu. Masih dari Pak Bertus mengenai buyback dan saham treasury. Apakah ada rencana menghapus saham treasury, Pak? Saat ini kami belum memutuskan karena kalau saya tidak salah ingat itu kita baru di tahun kedua atau tahun ketiga daripada periode dibandingkan periode pertama kita melakukan share buyback, dan kita masih ada waktu beberapa tahun ke depan untuk memutuskan final seperti apa yang akan kita lakukan terhadap saham treasury yang kita miliki. Tapi sebagai informasi saja, dari 1,2 miliar lembar saham yang kita miliki di treasury, sekitar 310 juta lembar itu sudah kami alokasikan untuk dijadikan saham yang diberikan kepada manajemen employee stock ownership program gitu.
yang mana dalam 2 tahun 3 tahun ke depan itu akan menjadi milik karyawan, di mana mereka punya call option atas saham-saham tersebut, seperti itu. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir untuk sesi pertama dari Pak Rinaldi Tama. Yang pertama ini mungkin tadi sudah dijelaskan sedikit, mungkin bisa ditambahkan mengenai terkait akuisisi STP, Pak. Apa rencana sinergi yang akan dilakukan oleh TWR setelah akuisisi ini? Terima kasih. Tadi kami sempat share beberapa slide yang bicara soal sinergi. Pertama yang kita berhasil lakukan adalah pengurangan biaya bunga dengan refinancing prior facilities, existing facilities kita refinance dengan beberapa sumber pendanaan yang lebih efisien. Kedepannya kita akan melihat opportunity yang lebih detail lagi secara operations gitu. Dan ini perusahaan baru kita miliki barangkali sekitar 6 minggu sejak awal Oktober. 10 minggu. Jadi kita sudah menjalankan beberapa hal antara lain operations, pengadaan, lalu beberapa orang dari Protelindo juga kami sinergikan di level direksi ataupun di bawah direksi ya. Ini merupakan usaha-usaha kami untuk mencapai sinergi yang lebih baik dan berkelanjutan di level Protelindo untuk hasil yang optimal di level sarana. Baik. Masih dari Pak Rinaldi Tama, untuk site BTS TWR di Indonesia Timur, Pak. Ada berapa banyak dan apakah sudah ada fiberisasi site di wilayah tersebut untuk tower? Saya nggak ingat, tapi rasanya sih kami punya fokus itu dan sesuai dengan permintaan dari para operator ya. Operator itu saat ini masih berfokus di Pulau Jawa dan untuk non Jawa itu lebih ke, saya rasa sih Papua mungkin ada ya, tapi nggak sebanyak yang tempat lain. Karena memang jumlah tower di Indonesia Timur tuh lebih terbatas dibandingkan di tempat-tempat lain. Jadi tapi yang Bapak Rinaldi bisa ingat juga bahwa sarana menara Nusantara itu apabila memiliki tower ataupun fiber itu kemungkinan besar hampir 100% itu kami miliki dengan kontrak jangka panjang untuk disewa oleh para operator. Ya. Jadi tempat di kapan ataupun konfigurasi seperti apa itu sudah pasti ditentukan atau dipastikan oleh para operator bahwa mereka akan sewa 10 tahun. Jadi bukan kami memilih di mana lokasi tower itu dibangun, tapi operator yang menentukan dan kami akan siapkan untuk mereka seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak. Untuk Pak Bertus dan Pak Rinaldi Tama, terima kasih. Semoga menjawab. Kita akhiri sesi pertanyaan, tanya jawab untuk sesi pertama. Kita akan buka kembali sesi tanya jawab untuk yang kedua. Sudah ada penanya. Yang pertama dari Bapak Andreas Kristo. Pertanyaannya Pak Adam, bagaimana outlook pertumbuhan jumlah menara dalam 1 hingga 3 tahun mendatang setelah akuisisi SUPR? Sekali lagi, berapa dana yang dialokasikan untuk target tersebut? Mungkin tadi sudah dijelaskan, Pak. Silakan. Terima kasih Pak Andreas. Jadi CAPEX itu ditentukan oleh beberapa volume bisnis yang kita lakukan. Apakah tower, fiber, apa colocation tentu saja tidak membutuhkan capex yang sebesar bangun tower baru atau membangun fiber baru gitu kan. Dan ini semuanya ditentukan oleh para operator dan itu sulit untuk kami menentukan di awal tahun, jujur aja. Karena para operator bisa jadi tiba-tiba ingin lebih banyak colocation dibandingkan bangun tower baru yang mereka sewa daripada kita, karena mereka ingin melaksanakan network rollout yang sangat cepat misalkan. Itu membuat colocation menjadi sangat preferable, sangat diinginkan untuk dilaksanakan gitu. Jadi tapi biasanya kami itu membangun setiap tahun itu antara 500 sampai 800 tower. Dan itu ditemani dengan apabila di total antara jumlah tenan untuk tower baru ataupun colocation biasanya sekitar 2.000 atau lebih ya per tahun untuk pembangunan tersebut itu. Jadi dan di atas itu kita juga punya kesempatan melakukan fiberisasi tower fiber plus kemungkinan ya, apa kebutuhan dari para operator kalau sehubungan dengan infrastruktur telekomunikasi di masa akan datang, kami tetap memonitor dan ingin mendengarkan dan hopefully bisa membantu para operator ke depannya, seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Mengenai outlook pertumbuhan pendapatan fiber, tower fiber dan connectivity Pak. Apakah kontribusinya keduanya akan terus bertumbuh hingga dapat mencapai 50% dari total pendapatan TWR?
Nah ini juga sama, sehubungan dengan view kami ke depan seperti apa. Karena para operator itu sejak 2020-2021 mendadak ingin meningkatkan kualitas daripada layanan 4G mereka, dan itu terjadi di Pulau Jawa. Ya orang-orang pada bilang sebelumnya kita pernah dengar bahwa Pulau Jawa layanan 4G-nya sudah baik, rupanya masih butuh diperbaiki lagi, diimprove lagi dengan tower fiber tersebut. Jadi hal-hal ini kita tidak bisa menebak, dan ini merupakan informasi yang lebih akrab ditangani oleh para operator gitu, karena mereka yang tahu, mereka yang mendengar langsung daripada customer mereka, layanan mereka, keluhannya apa, kebutuhannya apa gitu. Jadi kami yang di bisnis penyedia infrastruktur, kami menyediakan bangun baru sewa 10 tahun ataupun kita mendapat order orang ingin masuk ke existing infrastruktur dengan bentuk colocation. Jadi hal-hal seperti ini yang kita ingin pastikan terus terjadi ke masa depan supaya ada pengeluaran modal tuh ada revenue-nya gitu Pak. Jadi seperti itu. Ya, baik. Pertanyaan terakhir dari Pak Andreas Kristo, Pak Adam. Berapa maintenance capex TOWR dan berapa rata-rata umur menara yang saat ini beroperasi, Pak? Kita punya 21.000 tower ya, 1.600 tower. Kalau teman-teman sempat melakukan rata-rata, kalau nggak salah sekitar 5 juta rupiah ya, maintenance capex itu per tahun gitu. Itu capability rata-rata seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Andreas, semoga menjawab. Pertanyaan berikutnya datang dari Pak Mizan. Pertanyaan mengenai 5G, Pak. Apakah TWR sudah mulai membangun menara untuk 5G dan bagaimana spesifikasinya? Terima kasih, pertanyaan menarik sekali. Jadi kami tidak menentukan operator yang menyewa tower kami, equipment-nya kalau 5G tolong kita dikasih tahu. Kita tidak terlalu membutuhkan seperti itu dari para customer. Jadi hubungan kita tidak seperti itu dengan para customer. Yang kita tahu bahwa kita menyediakan telecommunication infrastructure, kita menyediakan towernya, fibernya, lalu mereka bisa pasang 5G ataupun apapun itu, kita bisa tahu kalau ada audit ataupun visit kepada site tersebut, itu ada penggunaan yang lebih daripada yang sudah kita atur di kontrak sebelumnya. Dan itu yang membuat kita mungkin dapat mendapat revenue tambahan. Tapi sejauh itu saja hubungan kami dengan para operator gitu. Jadi kami tidak spesifik menyediakan tower itu untuk 5G, nomor satu. Nomor dua adalah saat ini kami percayai ya, meskipun kami tidak memberikan informasi berapa yang 5G atau 4G, tapi yang kami tahu saat ini Indonesia masih 4G. Sebagian besar, hampir 100% rollout itu masih 4G saat ini, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak. Pak Mizan, pertanyaan berikutnya ini masih berhubungan dengan merger antara Hutchison dan juga Indosat, tadi sudah kita jawab ya Pak ya. Kita akan ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana kebijakan harga sewa menara TWR, Pak Adam? Apakah bisa menaikkan harga pada saat sewa berlangsung atau hanya bisa dinaikkan setelah adanya pembaruan kontrak? Dan berapa kenaikan harga sewa yang diterapkan perseroan dalam beberapa tahun terakhir? Jadi di Indonesia ini kondisinya agak unik ya, karena kalau Bapak Mizan lihat di laporan keuangan kita atau di presentasian tadi, itu ada angka namanya AFFO, yang mana Adjusted Funds from Operations, jadi EBITDA, dipotong interest expense, potong pajak, dipotong maintenance capex gitu, yang mana angkanya itu cenderung stabil secara margin dibagi revenue gitu untuk tahun-tahun tersebut gitu. Meskipun kita tahu bahwa harga sewa tower itu kami turunkan karena memang suku bunga turun gitu. Jadi ini meskipun kita berhasil dapat deal baru ya dengan harga yang lebih efisien bagi para customer kita, tapi itu bukan berarti kami melakukan dengan cara yang merugikan atau bagaimana. Laporan keuangan tetap baik, margin cukup baik, dan kita punya posisi di industri cukup baik gitu. Jadi Indonesia memiliki tren penurunan suku bunga yang sangat drastis Pak Mizan, dari 2007-2008 sampai hari ini, di mana salah satu driving factor-nya adalah bunga deposito. Bunga deposito di awal kami berusaha tuh antara 6-10%. Di hari ini bunga deposito yang sama itu bunganya sekitar 2% atau di bawah 3% gitu. Jadi itu membantu pricing daripada infrastruktur leasing itu bisa lebih efisien tanpa mengorbankan interest ataupun kepentingan pemegang saham, seperti itu Pak Mizan. Ya.
baik. Mengenai capaian penambahan menara, Pak, secara organik dan fiberisasi tahun ini. Bagaimana target baik penambahan jumlah menara maupun fiberisasi secara organik tahun depan? Mungkin tadi sudah dibahas, tapi ya. Jadi jadi sulit untuk kami untuk memastikan bahwa tahun depan itu berapa tower, berapa colo, berapa fiber, karena apa yang kita lakukan tuh semuanya pakai by order, by job order, by pesanan dari para operator. Seperti saya sudah sampaikan tadi, contohnya 2020-2021, meskipun kebutuhan telekomunikasi itu tinggi, tapi kebutuhan untuk colocation itu rupanya yang mendominasi dibandingkan tower baru ataupun fiber baru. Tower baru, tower baru itu lebih sedikit dibandingkan colocation untuk tahun 2020-2021. Jadi, dan itu tidak bisa kami tebak di awal-awal tahun atau kapanpun juga. Gitu. Jadi tapi biasanya kami bangun tower baru tuh antara 500 sampai 800 per tahun. Lalu itu kalau dihitung secara jumlah penyewa itu apabila digabung antara tower baru dan colocation itu jumlahnya sekitar 2.000 atau lebih gitu per tahunnya seperti itu. Oke, baik Pak. Mengenai kebijakan dividen Pak, apakah akan tetap di 50% karena jumlah hutang dan keperluan ekspansi masih cukup besar? Jadi kami berniat secara manajemen untuk melanjutkan bayar dividen meskipun kami belum memutuskan berapa besaran bayaran dividen di tahun 2022 untuk buku 2021. Demikian sih. Karena sekali lagi kami tidak memiliki angka yang pasti berapa sih jumlah tower yang kita akan bangun di satu tahun tertentu ataupun pertumbuhan secara inorganik, akuisisi atau M&A gitu kan. Jadi pertumbuhan sih masih cukup tinggi ya, masih cukup menarik secara organik gitu. Cuman kita nggak tahu apakah bangun struktur baru atau colocation. Karena kalau colocation capex-nya akan sangat lebih kecil dibandingkan kalau kita bangun struktur baru seperti itu. Baik, terima kasih Pak Mizan. Semoga menjawab pertanyaan menjawab dengan baik ya pertanyaan yang disampaikan. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, ini dari Pak Yosep. Bagaimana pendapat manajemen mengenai debt to equity ratio TWR terus mengalami peningkatan? Ya, di September sudah kami sampaikan itu merupakan sehari sebelum kami melakukan pembayaran akuisisi saham STP. Jadi bisa dilihat di neraca kami bahwa kami melakukan persiapan drawdown ataupun penjalinan kredit dengan para kreditur itu terjadi. Jadi equity-nya belum merefleksikan hasil daripada STP, jadi itu menyebabkan net debt to equity meningkat. Tapi yang kami bisa sampaikan juga bahwa analisa resiko pinjaman itu di kami itu menggunakan net debt to EBITDA. Jadi per September itu angkanya net debt to annualized EBITDA-nya mencapai 2,1 dan angka tersebut diperkirakan akan meningkat di atas 4 ya. Tapi sering dengan waktu karena kontrak daripada sewa tower itu jangka panjang biasanya itu menyebabkan kami memiliki visibilitas atau kemampuan memandang ke depan untuk berapa sih cash flow yang kita bisa terima daripada aset-aset yang kita miliki. Jadi kami perkirakan dalam 2 tahun 3 tahun ke depan itu rasionya akan net debt to EBITDA-nya itu mencapai level-level yang lebih sehat lagi gitu. Jadi tingginya di akuisisi ini hanya sementara gitu. Jadi dan bagusnya bagi perusahaan karena kami berhasil melakukan akuisisi ini dengan pendanaan dari pinjaman ini diharapkan untuk return on equity itu lebih besar di masa yang akan datang karena tidak ada tambahan equity daripada pemegang saham. Jadi 100% daripada return daripada STP itu di masa yang akan datang akan menjadi milik pemegang saham. Seperti kan. Baik, terima kasih Pak Adam. Pak Yosep semoga menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya dan dengan berakhirnya pertanyaan tadi berakhir pula sesi paparan publik kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Adam Givari selaku Wakil Direktur Utama dan juga Pak Irfan Ghazali selaku Sekretaris Perusahaan PT Sarana Nusantara Tbk. Baik, saya koordinator undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.